Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Bisa di next. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama adalah Andi Muhammad Safoniarian, yang kedua Muhammad Ihsan Tanjung, yang ketiga Ferry Fendi Wardana, yang keempat Erik Syaputra Huta Barat, yang kelima Miftahul Jannah, yang keenam Kansa Azahra, yang ketujuh Amalia Nambada, yang kedelapan Irianto Paulus, yang kesembilan Amalinda Maulidia Nandita, yang ke-10 saya sendiri Hanif Rizky Putra, yang ke-11 Muhammad Bayu Ainur Rahman, yang ke-12 Altof Adanur, dan yang terakhir ada Revit Triangga. Materi yang pertama adalah produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas perairan merupakan laju penambatan atau penyimpanan energi cahaya matahari oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem perairan. Produktivitas itu sendiri terdiri dari produktivitas premier atau produsen dan produktivitas sekunder. Terdalamnya adalah konsumen yaitu seperti zooplankton, ikan, bentos, dan lain-lain yang tercantum dalam Asriana dan Yuliana menurut tahun 2012. Baik, di sini saya Amanda Maulidia Melita akan menjelaskan mengenai produktivitas primer. Produktivitas primer adalah jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof. Sedangkan menurutmu tadi bahwa produktivitas primer merupakan laju produksi karbon organik atau karbohidrat per satuan waktu dan volume melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme tumbuhan hijau. Dalam konsep produktivitas dikenal istilah produktivitas primer kotor atau gross primary productivity dan produktivitas primer bersih atau net primary productivity. Produktivitas primer perairan memiliki peran penting dalam siklus karbon dan rantai makanan. Dengan tersedianya biomasa tumbuhan dan oksigen yang cukup, dapat mendukung perkembangan ekosistem perairan. Produktivitas perairan yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan telah terjadi eutrofikasi. Pada ekosistem akuatik, sebagian besar produktivitas primer perairan dilakukan oleh fitoplankton atau mikroalgae dan sebagian kecil dilakukan oleh tumbuhan air atau makroalgae. Baik, saya Ferry Fendi Wardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan kelimpahan fitoplankton. Jika dilihat dari dimensi secara spasial, Danau Matano menunjukkan bahwa stasiun Pantai Impian, Untalo, dan Tanah Merah cenderung memiliki kelimpahan fitoplankton yang relatif berbeda dibandingkan 7 stasiun lainnya, yang memiliki kelimpahan yang relatif seragam. Pada Pantai Kupu-Kupu merupakan pantai yang memiliki kelimpahan plankton tertinggi, sedangkan pada Pantai Woiso memiliki kelimpahan yang lebih sedikit dibanding stasiun-stasiun yang lain. Lalu, jika dilihat dari dimensi secara temporal, terlihat bahwa kelimpahan fitoplankton pada Februari tahun 2016 cenderung berbeda dibandingkan pengamatan pada Oktober 2015 dan Juli 2016. Hal ini disebabkan karena karakteristik habitat dan kondisi lingkungan yang berbeda pada saat pengamatan. Baik, saya Altof Adanur. Saya akan menjelaskan tentang perifiton sebagai indikator pencemaran air. Perifiton adalah organisme yang tumbuh dan menempel pada substrat, namun tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Perifiton hidup dengan cara menempel pada batuan, kayu, akar tumbuhan, atau benda lainnya dalam air, sehingga memiliki kecenderungan terpapar bahan pencemar di wilayah hidupnya. Perifiton merupakan salah satu organisme yang dapat digunakan sebagai indikator biologi suatu perairan. Fitoplankton dan perifiton sebagai produsen primer berperan sebagai dasar rantai makanan. Penentuan kualitas perairan secara biologis dapat dianalisis secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melihat sejumlah kelimpahan jenis organisme yang hidup di lingkungan perairan tersebut dan dihubungkan dengan keanekaragaman tiap jenisnya. Analisis secara kualitatif adalah dengan melihat jenis-jenis organisme yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, eksistensi suatu organisme atau sekumpulan biota pada habitatnya didukung oleh kondisi lingkungan yang cenderung stabil. Perubahan komunitas ini antara lain terjadi pada komposisi jenis spesies, bentuk morfologi individu, anatomis, fisiologis, dan jumlah individu. Next. Kemudian saya Revitri Kayuda Pratama akan melanjutkan materi sebelumnya. Perifiton dapat digunakan sebagai indikator kualitas perairan, yaitu yang pertama, perifiton yang hidup di perairan tercemar diantaranya Stygeoceon tenui, Navicula spp, Fragillaria spp, dan Synedra spp. Kemudian ada perifiton yang hidup di perairan bersih, yaitu Cladophora, Ulotrix, dan Navicola.
Sedangkan ada juga periveton yang hidup di perairan bersih dan tercemar berat, yaitu alga hijau atau Chlorophyceae. Metode biologi yang dapat digunakan dalam menentukan nilai indeks biologi adalah sistem saprobik atau indeks saprobik, koefisien saprobik, sistem biodiversitas atau indeks keanekaragaman, keseragaman, dominasi, kandungan klorofil, produktivitas primer, menurut Wim pada tahun 1968 dalam jurnal Wheaton 1975. Next. Baik, saya Kanza Zahra akan menjelaskan mengenai tanaman air sebagai indikator pencemaran air. Keberadaan tumbuhan air dalam jumlah tertentu di suatu perairan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas perairan. Tumbuhan air biasanya memiliki kemampuan sebagai agen fitoremediasi yang didefinisikan sebagai pencucian polutan yang dapat berasal dari limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Pencucian ini dapat diartikan sebagai penghancuran, inaktivasi, atau imobilisasi menjadi bentuk yang tidak lagi berbahaya dan tidak memberikan efek negatif. Untuk mengetahui tingkat pencemaran dari suatu perairan, maka diperlukan indikator yang dapat menunjukkan bagaimana kondisi di wilayah perairan. Dalam hal ini, tumbuhan air dapat digunakan sebagai salah satu indikator pencemaran air karena kemampuannya sebagai agen fitoremediasi. Next. Baik, saya Andi Bambang Safwan Erian akan melanjutkan penyampaian sebelumnya. Tanaman air yang dapat dijadikan indikator disebut sebagai tanaman hidrofit. Contohnya adalah eceng gondok. Eceng gondok tumbuh subur di perairan dengan batang dan daunnya yang mengapung di permukaan. Eceng gondok memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Sekalipun pada lingkungan yang telah tercemar oleh limbah, eceng gondok tetap mampu untuk bertahan hidup. Selain itu, eceng gondok juga memiliki kemampuan dalam menyerap ion logam seperti kadmium, timbal, besi, dan juga senyawa organik lainnya. Karena kemampuannya ini, maka eceng gondok digunakan sebagai salah satu indikator pencemaran perairan. Biasanya, orang akan memperhatikan keberadaan serta kesuburan dari eceng gondok untuk menentukan kualitas suatu perairan. Apabila pada suatu perairan eceng gondok tumbuh subur, maka kondisi perairan tersebut sudah tercemar. Begitu pula sebaliknya, apabila pada suatu perairan belum terlalu banyak ditumbuhi eceng gondok, maka kondisi perairan tersebut dapat dikatakan bersih dan tidak tercemar. Next. Baik, selanjutnya saya Miftah Hujana akan melanjutkan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi produktivitas primer. Produktivitas primer menggambarkan jumlah pembentukan bahan organik baru per satuan waktu. Senyawa organik yang baru akan terbentuk melalui proses fotosintesis. Kegiatan fotosintesis di perairan waduk dilakukan oleh fitoplankton dan tanaman air, Bodi 1979. Nilai produktivitas primer yang ada di suatu perairan dihasilkan oleh organisme autotrof atau fitoplankton. Perairan yang telah mencapai kelimpahan dan keragaman fitoplankton, maka produktivitasnya tinggi. Semakin dalam suatu perairan, maka akan mempengaruhi nilai produktivitas primer di perairan tersebut. Rizkwati 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer yaitu ada dua faktor, yaitu faktor utama seperti kandungan nutrien, karbon hidroksida, dan intensitas cahaya, sedangkan faktor penunjang yaitu gabungan dari faktor fisika, kimia, suhu, air, salinitas, pH, oksigen terlarut atau DO. Baik, saya Muhammad Bayu Ainur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kandungan nutrien di perairan merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan organisme autotrof. Dengan demikian, efisiensi taur nutrisi dalam ekosistem perairan akan menjadi sangat penting untuk memelihara produktivitas perairan. Oleh karena itu, besarnya produktivitas primer suatu perairan dapat mengindikasikan besarnya ketersediaan nutrien terlarut di perairan tersebut. Keberadaan nutrien di perairan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di daratan, gerakan massa air terutama di perairan laut, maupun aktivitas pembusukan bahan-bahan organik. Adanya penyebaran nutrien dan organisme autotrof atau fitoplankton di perairan yang berbeda-beda sangat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Menurut Filipino et al. Tahun 2011 dan Valina et al. Tahun 2017. Selanjutnya yaitu ada kecerahan. Menurut Irawati et al. Tahun 2011, intensitas cahaya menjadi faktor yang memberikan pengaruh nyata terhadap tingginya dan rendahnya nilai produktivitas primer.
Kecerahan sangat berhubungan erat dengan produktivitas primer karena merupakan faktor penting terhadap laju fotosintesis, di mana nilai kecerahan diidentifikasikan dengan kedalaman sebagai berlangsungnya proses fotosintesis. Next. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya adalah Erik Saputra Huta Barat. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas primer. Hubungan suhu dengan produktivitas primer yaitu semakin tinggi temperatur maka semakin rendah produktivitasnya. Salinitas. Salinitas merupakan kandungan garam yang terlarut di perairan. Hubungannya dengan produktivitas di perairan yaitu semakin dalam suatu perairan maka semakin tinggi kadar salinitasnya. Hal tersebut akan membuat produktivitas primer di perairan akan menurun. Next, pH. pH yang terukur umumnya lebih besar dari 7. Besar dari nilai dari pH menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan nutrien di laut. Nilai pH dalam suatu perairan merupakan suatu indikasi tergangguannya perairan tersebut. Berkurangnya nilai pH dalam suatu perairan ditandai dengan semakin meningkatnya senyawa organik di perairan tersebut. Jadi perairan tersebut akan bersifat asam. Oksigen terlarut atau DO merupakan salah satu faktor kimia yang dapat mempengaruhi nilai produktivitas primer di perairan. Kandungan oksigen terlarut yang ada di perairan semakin banyak akan membuat fitoplankton semakin meningkat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Esa Tanjung dan saya akan melanjutkan presentasi tentang produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder merupakan pembentukan biomasa oleh organisme heterotrof dalam satuan waktu tertentu, menurut Nur Cahyanto et al. Tahun 2020. Studi terhadap produktivitas memiliki peranan yang besar dalam memahami ekologi sistem. Misalnya adalah dinamika populasi tertentu, efek kegiatan antropogenik terhadap ekosistem, efek perubahan penggunaan area penangkapan, efek perubahan iklim, dan pada materi kami ini adalah kepadatan organisme tertentu. Produktivitas sekunder berkaitan erat dengan hubungan antara produktivitas dan biomasa. Biomasa adalah pengukuran banyaknya massa jaringan hidup untuk populasi yang hadir pada suatu saat dalam waktu atau rata-rata selama beberapa waktu. Dan unit massa atau energi persatuan luas, misalnya satuannya adalah gram per meter persegi. Pengukuran produktivitas sekunder dapat menduga potensial kalori dari produsen sekunder, yaitu konsumen tingkat 1 ke trophic level berikutnya, atau ke rantai makanan di komposer. Sehingga dapat diketahui bahwa penyusun produktivitas sekunder pada perairan adalah zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, lalu diikuti dengan konsumen tingkat di atasnya. Selanjutnya, saya Amalia Nabada akan menjelaskan tentang hubungan zooplankton dengan produktivitas primer. Peningkatan produktivitas primer di perairan direspon cepat dengan adanya peningkatan kelimpahan fitoplankton. Hal tersebut terjadi karena produktivitas primer di perairan sangat dipengaruhi oleh cahaya, suhu, ketersediaan nutrien, dan unsur hara. Menurut NONCI tahun 2008, jika unsur hara dan ketersediaan nutrien pada suatu perairan tinggi, serta terdapatnya cahaya dan suhu yang mendukung, maka besar kemungkinan perairan tersebut kaya akan fitoplankton. Jika fitoplankton suatu perairan tinggi, maka padatan zooplankton juga bisa dibilang tinggi. Hal itu bisa terjadi karena fitoplankton merupakan makanan dari zooplankton. Selain fitoplankton, produktivitas primer suatu perairan juga mempengaruhi kepadatan zooplankton, baik zooplankton dari kelompok herbivora, kemudian selang beberapa waktu diikuti dengan meningkatnya kelimpahan kelompok zooplankton yang karnivora. Jadi dapat dipahami bahwa dengan adanya kenaikan produktivitas primer di perairan secara langsung dapat dimanfaatkan oleh zooplankton herbivora sehingga kelimpahannya juga akan meningkat dalam selang waktu yang relatif singkat. Kondisi ini akan direspon dengan adanya peningkatan zooplankton karnivora yang mengonsumsi zooplankton herbivora beberapa saat kemudian. Next. Selanjutnya saya Irianto Pusapika akan menjelaskan tentang hubungan ikan dengan produktivitas primer. Produktivitas primer adalah jumlah total bahan organik yang dibentuk dalam suatu waktu tertentu oleh aktivitas fotosintesis tumbuhan. Menurut Anonim tahun 1990, produktivitas primer merupakan persediaan makanan untuk organisme heterotrof seperti bakteri, jamur, dan hewan. Ikan termasuk organisme heterotrof. Ini berarti ikan merupakan salah satu produktivitas sekunder di ekosistem perairan. Banyaknya produktivitas sekunder dari suatu komunitas tergantung pada banyaknya produktivitas primer pada komunitas yang bersangkutan.
Artinya, produktivitas sekunder tinggi jika produktivitas primer tinggi, menurut Susanto tahun 2000. Produktivitas primer memiliki peranan yang sangat penting pada ikan sebagai penyedia nutrisi alami dan biota air lainnya. Maka, dengan melimpahnya fitoplankton diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi alami bagi ikan sehingga dapat mendukung usaha budidaya ikan. Selain itu, hampir seluruh ikan-ikan pelagis kecil dan larvanya memanfaatkan plankton sebagai makanannya. Dari seluruh produksi ikan di dunia, 74% merupakan ikan pelagis. Berdasarkan jenis makanannya, ternyata 63% ikan pelagis ini adalah pemakan plankton atau plankton feeder. Selain plankton feeder, ada beberapa jenis ikan yang memanfaatkan produksi primer atau bisa disebut sebagai konsumen pertama atau produsen sekunder. Ikan-ikan tersebut biasanya masuk dalam golongan herbivora dan juga detrivora. Next. Sekian daftar pustaka kelompok kami yang kami pakai. Terima kasih, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa diketik di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.